Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nur Istiqomah Awaliyah Putri B, salah satu dosen dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Video kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan bentuk-bentuk tugas akhir mahasiswa di kalangan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Jadi, hal ini penting untuk disampaikan karena ada beberapa bentuk tugas akhir yang telah dikeluarkan surat edarannya di tahun 2021. Untuk itu berharap setelah video ini akan mahasiswa mengetahui terkait dengan bentuk-bentuk tugas akhir tersebut. Akhirnya nantinya mereka tidak salah dalam memilih. Baik, sebelumnya yang perlu kita ketahui adalah pengertian dari tugas akhir itu sendiri yang diartikan sebagai karya ilmiah yang harus disusun oleh mahasiswa ya di bawah bimbingan dosen pembimbing sebagai persyaratan kelulusan. Yang mana persyaratan kelulusan ini adalah mereka harus membuat tugas akhir sebelum akhirnya mendapatkan gelar sarjana. Baik itu di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Sains dan Teknologi, Kesehatan Masyarakat, Usuluddin, Syariah, Fakultas Ekonomi, dan beberapa fakultas lainnya. Yang jelasnya bahwa mahasiswa akan dinyatakan lulus dan berhak untuk menggunakan gelar sesuai dengan bidangnya masing-masing setelah melalui yang namanya tugas akhir. Jadi seperti itu. Nah, terkait dengan tugas akhir mahasiswa di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, itu ada 4 jenisnya yang telah dikeluarkan oleh Rektor pada tanggal 30 Maret 2021. Surat edarannya tahun 2021 menyatakan bahwa bentuk tugas akhir mahasiswa program sarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan itu ada 4. Jadi nanti kita akan jelaskan satu persatu yang telah dikeluarkan pada 30 Maret 2021. Jadi untuk itu perlu untuk kami bahas agar mahasiswa dapat mengetahui dan memilih. Boleh jadi juga di beberapa universitas sudah menerapkan atau mungkin beberapa universitas belum menerapkan. Jadi untuk di kalangan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, hal ini pun baru kurang lebih 1 tahun lamanya. Jadi selain skripsi, ada juga artikel jurnal terakreditasi nasional yang diberlakukan untuk semua prodi di berbagai fakultas. Kemudian ada terjemahan naskah dari bahasa Indonesia ke bahasa asing. Nah, ini difokuskan pada program studi yang bahasa Arab dengan bahasa Inggris. Jadi hal ini khusus untuk prodi bahasa. Nah, selanjutnya ada juga teknologi tepat guna. Nah, teknologi tepat guna ini hanya dikhususkan untuk program studi yang ada di Fakultas Kesehatan Masyarakat dan Fakultas Sains dan Teknologi. Jadi, untuk skripsi dan artikel jurnal itu untuk semua prodi, sedangkan terjemahan naskah untuk prodi bahasa saja, bahasa Arab dengan bahasa Inggris, dan yang terakhir adalah teknologi tepat guna, itu untuk program studi yang ada di Fakultas Kesehatan Masyarakat dan Fakultas Sains dan Teknologi. Dan tugas akhir mahasiswa ini hanya boleh dipilih satu saja oleh mahasiswa yang menandakan bahwa dapat terselesainya studi dan berhak untuk mendapatkan gelar. Dan selanjutnya yang kita bahas satu persatu. Jadi skripsi itu adalah suatu karya tulis ilmiah yang berupa paparan tulisan hasil penelitian S1 yang membahas suatu permasalahan ataupun fenomena di bidang tertentu. Ya, jadi skripsi ini disesuaikan dengan bidang kita. Misalnya kalau bidangnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, berarti yang harus dibahas di dalam skripsinya itu adalah permasalahan ataupun fenomena yang memang sesuai dengan ekonomi dan bisnis Islam. Nah, begitu juga di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, tentunya yang harus dibahas di situ adalah terkait dengan pendidikan. Nah, begitu juga dengan beberapa fakultas-fakultas yang lainnya. Jadi perlu untuk
difokuskan sesuai dengan bidang tertentu, sesuai dengan keahlian dalam program studi yang dipilihnya. Nah, selain itu, ada juga artikel jurnal terakreditasi nasional. Dan hal ini pun juga sangat penting untuk dipahami oleh mahasiswa bahwa artikel jurnal itu adalah artikel ilmiah yang ditulis oleh mahasiswa dan tentunya tidak terlepas dari dosen pembimbing dan berdasarkan juga pada hasil penelitian dan diterbitkan sesuai dengan tingkatan sintanya, baik itu Sinta 6, 5, 4, 3, 2, bahkan 1. Jadi itu tergantung dengan jurnal yang akan dipilih oleh mahasiswa. Itu terkait dengan jurnal. Jadi jurnal ini juga disesuaikan dengan bidang kita. Kalau misalnya bidang pendidikan, berarti jurnal yang dipilih itu adalah bidang pendidikan. Kalau misalnya di Usuluddin, berarti kita fokusnya di terkait dengan studi Al-Quran ataupun hadis. Itu juga disesuaikan dengan apa yang menjadi isi artikel kita akan dikirimkan ke jurnal yang sesuai dengan bidang-bidang tertentu. Kemudian ada terjemahan naskah ke bahasa asing. Nah, ini diartikan sebagai tulisan hasil pengalihbahasaan yang dilakukan oleh mahasiswa dan tentunya dibimbing oleh dosen pembimbing. Nah, hal ini pun berlaku hanya untuk program bahasa saja. Jadi, dari bahasa Indonesia diubah ke bahasa Arab atau mungkin ada dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Dan ini perlu untuk dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa kita terkait dengan apa yang menjadi pilihannya. Selanjutnya ada teknologi tepat guna. Nah, teknologi tepat guna ini diartikan sebagai karya yang inovasi yang dihasilkan oleh mahasiswa dan dibimbing oleh dosen pembimbing, baik itu produknya hardware atau software. Jadi kalau misalnya teknologi tepat guna ini boleh jadi ada mahasiswa yang membuat aplikasi atau mungkin ada mahasiswa yang menggunakan media ataupun barang-barang yang tradisional tetapi memberikan efek yang sangat luar biasa. Misalnya cara penyaringan air agar menjadi lebih bersih seperti itu. Jadi mereka menggunakan media-media tertentu yang tradisional tetapi manfaatnya sangat luar biasa. Jadi itu adalah salah satu teknologi tepat guna atau mungkin ada aplikasi yang perlu untuk dibuat oleh mahasiswa dan itu menjadi haknya, hak kekayaan intelektualnya karena diperolehnya dari dari proses yang sangat panjang. Itu dikhususkan untuk mahasiswa di Fakultas Sains dan Teknologi, juga mahasiswa di Fakultas Kesehatan dan Masyarakat. Nah, setelah mengetahui ada 4 bentuk tugas akhir, nah pertanyaan selanjutnya adalah, sudah siapkah kalian untuk memilih tugas akhir? Nah, jika jawabannya sudah siap, berarti kalian akan melalui proses sesuai dengan apa yang telah dipilih. Dan jika belum siap, itu harus segera ditentukan agar tidak berlama-lama. Jadi itu adalah hal yang perlu kalian siapkan. Antara segera atau mungkin ditunda-tunda itu akan prosesnya berbeda. Ada kalimat yang ingin saya sampaikan, bahwa pilihan ada di tangan kamu. Jika ingin sukses, rencanakan dari sekarang. Jika ada celah yang membuatmu gagal, jangan menyerah dan buat rencana baru. Kamu pasti akan sukses, percaya dan yakinlah. Jadi kalau misalnya kita belum merencanakan sesuatu, nah kita usahakan rencanakan sekarang. Dan kalau misalnya apa yang kita ternyata sudah rencanakan dan ada yang ada sesuatu yang ternyata membuatnya gagal, maka kita membuat rencana baru. Semoga saja rencana baru itu yang akan mengantarkan kita menjadi sukses. Untuk itu kita harus percaya dan yakin akan hal itu. Sekian untuk penjelasan terkait dengan bentuk-bentuk tugas akhir mahasiswa. Dan semoga saja video ini membantu mahasiswa-mahasiswa akhir dalam proses pemilihan tugas akhirnya, agar tidak bingung lagi, tidak pusing lagi, dan insya Allah kita harus menjalaninya sesuai dengan apa yang menjadi tuntutan. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.